Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, nama saya Sita Nurasana Usman, biasa dipanggil Sita. Saya dari Universitas Hairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, semester 4, kelas A. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Dr. Suwito SMSI yang telah memberikan saya kesempatan untuk membuat video ini. Dan di sini saya akan membagikan video mengenai review jurnal yang berjudul Strategi Pencitraan Politik Capres Jokowi melalui Instagram, sebuah analisis konten kualitatif. Nonton sampai habis ya. Baik, langsung saja. Yang pertama, abstrak menjelang pemilihan presiden 2019, para kontestan politik pasangan calon presiden dan wakil presiden menggunakan media sosial sebagai sarana untuk pencitraan politik dan membangun relasi dengan para pendukungnya. Penelitian ini secara khusus akan mencoba menganalisa bagaimana calon presiden Jokowi memanfaatkan Instagram sebagai wahana berkampanye politik. Konten sangat berpengaruh dalam mengumpulkan dukungan politik terhadap pasangan kandidat politik. Konten akan dianalisa secara kualitatif untuk mencari tahu konten jenis apa saja yang dapat menangguk dukungan melalui jumlah pengikut, like, view, dan komen. Metodologi yang dipakai adalah analisa konten kualitatif yang menggunakan kasus yang nyata sehingga datanya layak untuk dipercaya. Metode ini mencangkup 3 proses. Yang pertama yaitu persiapan, perorganisasian, dan pelaporan. Baik, selanjutnya pendahuluan. Pemilihan presiden 2019 diwarnai konstelasi politik yang makin menghangat. Para politisi, terutama pasangan calon presiden dan wakil presiden, berkompetisi untuk mendapatkan dukungan politik sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Para aktor politik makin percaya betapa pentingnya media gratisan untuk mengusung tujuan politisi mereka. Levy 1989 seperti dikutip oleh MC Neir 2011. Harus diakui bahwa banyak politisi menggunakan jaringan sosial daring sebagai saluran resmi yang dipakai untuk berkomunikasi dengan publik dari konstitusi sambil mempertahankan relasi strategis dengan jaringan di kalangan para politisi. Jackson dan Lecker 2011 seperti dikutip Arnaboldi et al. 2017. Selanjutnya, platform media sosial dapat mempengaruhi partisipasi politik dan bahkan membuat warga negara dapat belajar tentang isu-isu politik. Seknos, Froman, dan Lauder 2014 seperti dikutip oleh Harper et al. 2017. Para pengguna media sosial juga dapat diajak untuk turut serta dalam berpolitik. Melalui perlibatan politik di media sosial, masyarakat juga belajar tentang isu politik yang berpengaruhi terhadap kehidupan mereka. Harper et al. 2017. Bahkan, ketika jaringan di media sosial itu bertambah, maka makin besarlah kemungkinan mereka untuk berinteraksi dengan informasi baru karena keaktifan mereka secara politis yang juga berkembang. Hackfeld, Mendes, dan Osborne 2004 seperti dikutip oleh Herbert et al. 2017. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini diambil dari akun resmi Instagram calon presiden Jokowi @jokowi dalam periode Maret 2019 menjelang pemilihan presiden 2019 dengan hashtag menuju Indonesia Maju. Konten apa yang digunakan untuk menarik like, view, dan komen terbanyak dari akun @jokowi selama Maret 2019? Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah yang pertama, memberikan pengetahuan kepada politisi dan warga negara tentang dampak platform media sosial dalam konteks kampanye politik. Kedua, mengajak partisipasi warga negara, khususnya pengguna platform media sosial Instagram, dalam mengkritisi isu-isu dan tokoh politik secara bertanggung jawab. Dan untuk manfaat penelitian yang dapat dirumuskan, 1. Secara sosial, platform Instagram akan menjadi sarana positif bagi masyarakat agar lebih melek politik.
Dan yang kedua, secara akademis, penelitian ini menginspirasi penelitian selanjutnya untuk menggali lebih dalam pengguna platform media sosial sebagai sarana berpolitik secara positif bagi warga negara Indonesia. Selanjutnya, metode yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah analisis konten kualitatif. Metode analisis ini cukup populer untuk menganalisa bahan-bahan tertulis. Keterampilan analisa yang baik dan kritik diri sendiri merupakan hal penting dalam melakukan analisa konten kualitatif. Ini Elo et al. 2014. Analisa konten kualitatif ini dapat menggunakan cara deduktif maupun induktif dengan tetap mengutamakan 3 tahap, yaitu persiapan, perorganisasian, dan pelaporan hasil studi. Selain itu, peneliti juga mengadopsi komponen analisa konten menurut Kompendorf 2004 yang akan dijelaskan pada bagian metodologi penelitian. Sementara itu, analisa wacana secara kritis juga akan menggunakan model analisa wacana kritis Fairclough 2010 dan Erianto 2001. Selanjutnya, data yang digunakan adalah konten akun @jokowi selama kurun waktu Maret 2019. Data pendukung yang tak kalah penting juga diambil dari Instametrika sebagai sebuah laman yang menganalisa statistik unggahan atau biasa disebut upload, pengikut biasa disebut followers, atau angka penglibatan atau biasa disebut dengan engagement rates dalam akun Instagram. Jika konten media dipandang sebagai informasi, maka konsep informasi akan sulit didefinisikan karena dapat dilihat dari beragam sudut pandang yang berbeda. Misalnya informasi sebagai objek atau komoditas, agensi, sumber, dan sebagainya. Maka yang penting adalah kemampuan untuk mengurangi ketidakpastian, bukan sesuatu yang kacau. McQuail 2014, titik berganda 2014. Teori informasi dapat dipakai dalam analisa media. Selanjutnya, konten dengan mengukur tingkat informatifnya, keterbacaannya, keragaman, dan arus informasi itu sendiri. Tapi McQuail IBIT titik berganda 304 menawarkan analisa konten tradisional dari Berelson 1952 dengan menerapkan urutan-urutan, yaitu pemilihan konten, membangun bingkai kategori, membuat unit analisis dari konten seperti kata, kalimat, seluruh berita, gambar, dan sebagainya. Mencocokkan konten dengan bingkai kategori dan mengungkapkan hasil distribusi konten dalam konteks frekuensi kejadian yang paling dicarinya. Dan untuk kesimpulan dari jurnal ini, melihat fenomena ini, konten dalam akun @jokowi tidak melulu unggahan isu politik dan hasil pembangunan selama pemerintahannya. Media sosial tidak hanya digunakan para politisi, pejabat pemerintah sebagai alat propaganda dan diseminasi informasi politik. Publik justru tertarik dan tampak antusias melihat sosok Joko Widodo dari sisi yang lain, bukan hanya sekadar presiden dan pemimpin negara Indonesia, tetapi sosoknya dari sisi lain sebagai suami Iriana, bapak dari anak-anaknya, dan kakek dari Jan Etes dan Sedah Mirah yang selalu menghiasi kesibukannya sebagai kepala negara Indonesia. Media sosial menjembatani publik untuk melihat sisi lain yang lebih pribadi dari sosok Presiden Joko Widodo. Ada sisi humanis dan sifat humoris yang lebih membumi yang ingin ditonton dan dinikmati atau dikomentari oleh para pengguna Instagram. Akun Instagram @jokowi tidak sekedar dijadikan sarana pencitraan diri sebagai orang nomor 1 di Indonesia, tetapi memberi wacana kepada masyarakat luas bahwa pemimpinannya adalah rakyat yang biasa yang memiliki sisi kehidupan yang biasa dijalani oleh rakyat biasa. Baik, itu saja review jurnal dari saya. Sekian, terima kasih. Audio Jungle.